gitu loh. Ya, kita bikin pembukaan ini sedemikian relax ya, tetapi serius alias sersan, serius tapi santai. Adik-adik tadi sudah dijelaskan sama Kak Siwi bahwa kami dari relawan teknologi informasi dan komunikasi adalah perpanjangan tangan tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Karena itu seragam-seragam kami ada logonya dari kementerian. Nah, adik-adik nanti di sini ada dua pembicara, yaitu Kak Yosef sama Kak Sini yang akan menjelaskan. Adik-adik semua di sini nanti akan menjadi agen. Apa itu agen? Nah, akan dijelaskan sama Kak Yosef. Agen apa? Agen perubahan informatika. Pasar lagi dia kutalip saiki gede ne pasar kompak rakyat bebas lagi di pending kita pending jembatan yang ada GTE rakyat berjuang rauda MTE rakyat dulu rakyat punya perubahan daya ayo rame-rame coba sembilan budaya ayo stres punya lagi tete tidak dipujar bumi yang berbotoran 550 kecamatan dan 12.500 kelurahan desa. Sehingga proses perekrutan untuk API adalah dari pendaftaran, pembekalan, dan pelatihan. Pendaftaran API yaitu melalui formulir, nanti formulirnya akan dibagikan. Dari formulir tersebut akan kemudian ditukarkan menjadi sertifikat dari Kementerian Kominfo. Jadi nanti teman-teman sekalian mungkin adik-adik sekalian mungkin belum tahu ya manfaatnya sertifikat itu, baru merasakan manfaatnya ini ketika nanti sudah lulus SMK. Jadi untuk guru saja apabila dapat sertifikat tertanda tangan di setingkat eselon 3 dan eselon 4 itu poinnya lebih banyak. Pemanfaatan internet secara cerdas, kreatif, dan produktif. Di antaranya itu ada nobar, ada pembuatan web, ada pelatihan jurnalisme warga, ada pembuatan aplikasi e-commerce, pelatihan jual beli online. Di sini untuk SMK ada berapa jurusan? 10 jurusan. Apa saja? Yang tek aja ada? Berapa banyak? 12. Jadi nanti ada seperti pelatihan-pelatihan yang terkait masalah internet. Tapi pelatihan-pelatihan seperti ini tidak harus orang-orang komputer. Ini adalah launching dari API Desa. Ini yang di Garut,
juga ada pelantikan RT Pramuka Kabupaten Bogor. Jadi nanti di tahun 2019 pada saat ini sebetulnya sedang dirintis yang namanya Saka Telematika. Jadi mungkin ada yang tahu Onowe Purbo? Onowe Purbo bersama Telkom menggagas tentang Saka Telematika. Jadi kalau teman-teman Saka Wisata, dirintis tulung aku. Bantu Saja, Saka Kencana dan sebagainya, nanti ada satu lagi tambahan yaitu Saka Telematika. Saka Telematika ini yang akan melakukan kinerja bersama dengan teman-teman relawan Tega. Ini di Bogor dan ini di Jawa Barat. Jadi sertifikasi API adalah sertifikasi untuk kalian. Jadi setelah teman-teman sekalian mendapatkan pelatihan tentang API, kemudian ada tahap berikutnya itu sertifikasi di Magetan. Dan ini TOT, ada yang mau TOT? Training of Trainer. Jadi di Madiun sudah sampai tahap bagaimana kita menyiapkan para trainer, para pelatih yang akan diterjunkan di masyarakat. Jadi tingkatan kita di Madiun sudah seperti itu. Untuk itu, kita, kamu semua, mari jadi agen pengembangan informatika Indonesia. Mari berperan aktif memanfaatkan internet secara baik dan tepat guna, aman, serta sesuai etika, budaya, dan norma yang berlaku. Dengan begitu, anak-anak menjadi lebih cerdas untuk Indonesia yang lebih baik. Kita tingkatkan kewaspadaan terhadap bahaya yang selalu mengintai internet. Saling mengingatkan saudara-saudara kita lainnya dan pahami hukum yang terdapat pada Undang-Undang ITE agar terhindar dari ancaman hukuman penjara maksimal 6 sampai 12 tahun serta denda maksimal 1 sampai 2 miliar. Yuk kita manfaatkan internet dengan optimal. Selalu pasang DNS yang Nusantara agar terhindar dari konten negatif yang bertebaran di internet. Bagi waktu dengan baik untuk berinteraksi di dunia nyata dan di dunia maya. Dan hasil cipta karya kita dengan penuh tanggung jawab. Jangan menjadi haters, bulliers, dan penyebar berita palsu. Kita isi aktivitas internet kita dengan cerdas, kreatif, dan produktif mulai saat ini sekarang juga. Mari tonton animasi di Hero, sebuah film yang memberi contoh pemanfaatan internet secara cerdas, kreatif, dan produktif. Hak teleponnya bisa buat dilempar buat bela diri gitu. Saking beratnya. Nah, mungkin yang tahap yang keempat ini yang sudah ya. Yang ketiganya mungkin lah juga belum. Sementara tren secara global perkembangan smartphone itu semakin cepat, lalu Google Search juga semakin banyak pengaksesnya, tren media sosial juga cukup tinggi. Nah, di tahun 2012 Indonesia itu menduduki urutan yang nomor 4 untuk pengguna Facebook. Dan 5 untuk Twitter. Saya nggak tahu ini termasuk prestasi atau malah ancaman, karena mau tidak mau data kita itu akan store ke sana. Sementara itu, fenomena dunia maya teknologinya terus berkembang, multi device, multi application, on demand. Secara sosial budaya pun, kehidupan masyarakat kita pun berubah karena teknologi. Di antaranya yaitu budaya, ya.
nilai budaya, nilai sosial, nilai etika, pengetahuan, terus regulasinya, aktivitas, transaksi dan sebagainya. Contohnya apa? Perdagangan. Perdagangan berubah menjadi e-commerce, perdagangan digital. Ada yang biasa belanja online, Tokopedia, Bukalapak, pernah? Itu sudah ada perubahan-perubahan secara sosial budaya, termasuk ekonomi. Karena apa? Perdagangan biasanya kita melakukan jual beli di mana? Betul. Sekarang sudah ada pasar digital. Banking biasanya kita antri di bank, sekarang sudah ada e-banking. Itu merupakan ada sekolahnya lalu tutup orang menginginkan dengan pengetahuan sebenar dan pengetahuan sebenarnya lupakan itu bukan cilik apa itu mengagung rakyat yang urut bukan dulu ayo menarik kita betul lewat hutan dan tahu lalu coba ekspresi Keren pokoknya. SMK Negeri 1 Boyolali gitu loh. Ya, kita bikin pembukaan ini sedemikian relax ya, tetapi serius alias sersan, serius tapi santai. Adik-adik tadi sudah dijelaskan sama Kak Siwi bahwa kami dari relawan teknologi informasi dan komunikasi adalah perpanjangan tangan tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Karena itu seragam-seragam kami ada logonya dari kementerian. Nah, adik-adik, nanti di sini ada dua pembicara, yaitu Kak Yosep sama Kak Siwi yang akan menjelaskan. Adik-adik semua di sini nanti akan menjadi agen. Apa itu agen? Nah, nanti akan dijelaskan sama Kak Yosep. Agen apa? Agen perubahan informatika. Loh, ada agen, ada perubahan, ada informatika. Kalau kita berbicara informatika, berarti kita berbicara tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Satu. Yang kedua, untuk menjadi agen perubahan informatika atau kita singkat API, adik-adik akan dibekali dengan kecakapan, pengetahuan tentang internet cakap, cerdas, kreatif, dan produktif. Bagaimana nanti adik-adik bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara cakap. Yang ketiga, karena adik-adik agen, maka adik-adik nanti punya kewajiban untuk apa ya, kultural. Jadi menyampaikan informasi serupa minimal kepada orang-orang terdekat, sahabat, kakak, adik, keluarga, bapak, ibu. Jadi kalau bapak ibu masih main Pokemon Go, kita pakai internet cakap yuk. Nah, ya. Kita merasa aman aja gitu, atau kita merasa tenang ya seperti itu. Malah kita harus lebih waspada tentang masalah kebocoran data. Jadi suatu saat mungkin ada orang-orang yang akan jualan data. Saya nggak terlalu banyak lagi yang diminta ceritakan. Saya mengajak teman-teman sekalian, baik putra maupun putri, baik yang kelas 1 maupun yang kelas 3, baik murid maupun guru, untuk menjadi agen perubahan informatika. Karena kita melihat banyak masalah, seperti yang dibilang oleh Bunda Cut. Mulainya dari mana? Dari kita berbicara ke teman, menceritakan tentang apa yang kita ketahui, bagaimana kita harus ada berbagai banyak kasus ya ini. Mamanya bilang ke teman, ini belum jelas ini siapa, jangan langsung ADD dong. Itu aja udah jadi agen perubahan informatika. Atau mungkin
wah kita udah nggak perlu nih kebanyakan medsos didaftarin, pilih aja yang tertentu, itu aja udah bisa. Jadi kita mulai dari yang itu aja dulu. Sekarang teman-teman paham kan kalau mamanya internet nggak semeriah gitu, seaman yang kita pikirkan. Sebelum sesinya Mas Sinisang terkait masalah secara praktis pemanfaatan TIK untuk untuk blogger, saya ada sebuah film mencari informasi, dia tahu caranya nulis berita, dia tahu caranya nulis artikel, bagaimanapun caranya menulis, dan itu saya harap adik-adik semua pramuka SMKN 1 Boyolali tergerak untuk belajar secara positif. Di antaranya adalah dengan rajin mengunggah tulisan, rajin mengunggah berita, rajin mengunggah kegiatan-kegiatan adik-adik semua. Jika adik-adik suatu ketika berwisata ke beberapa pantai di Tulungagung, silakan berfoto-foto, silakan merekam, kemudian silakan menulis 1-2 paragraf tulisan itu diunggah menjadi status Facebook. Kemudian 2 paragraf itu juga bisa diunggah, dikasih judul dengan kata kunci Pramuka SMK 1 Boyolali kemah 7 hari 7 malam di Pantai Kedung Tumpang. Jika ada orang, misalnya Pak Presiden Jokowi mau tanya cari Kedung Tumpang, dia ketik ya di mesin mencari Google Kedung Tumpang, tulisannya ternyata tulisannya Sukmadewi. Tulisannya Sukmadewi. Keuntungannya apa? Setelah Pak Presiden membaca tulisan Sukmadewi tentang peristiwa SMKN Pramuka SMKN 1 Boyolali kemah 7 hari 7 malam di Kedung Tumpang, nama Sukmadewi dikenal, ya. SMKN 1 Boyolali dikenal, Tulungagung dikenal, Kedung Tumpang dikenal. Jadi banyak sekali manfaat positif yang kita dapat. Blog, animasi, game online, dan lain-lain. Bahkan, jika kita membutuhkan sesuatu, kita bisa membelinya tanpa perlu mendatangi maupun berbicara dengan pegawai toko tersebut. Wah, hidup kita terasa lebih mudah berkat internet ya. Namun, ternyata internet tidak selalu memberikan keuntungan positif. Pernahkah kita ketika sedang mencari sebuah informasi, justru diberikan informasi yang tidak sesuai atau bahkan melanggar kesusilaan serta membuat kita tidak nyaman? Atau teman yang baru kita temui di media sosial ternyata tidak sebaik yang kita lihat di profilnya ketika kita temui secara langsung. Hati-hati bila kita tambah sebagai teman. Belum tentu mereka berniat berteman. Bisa jadi mereka adalah pemangsa di dunia cyber. Berbagai penipuan, ancaman, fitnah, penculikan, pedofilia, pornografi, prostitusi, human trafficking, serta konten-konten yang kurang baik dapat kita temui dari berbagai pengguna internet yang tidak memiliki etika. Lalu, internet juga telah mengubah pola hidup kita. Jauh dari suasana keakraban dan tawa canda. Seberapa sering kita lihat pemandangan seperti ini? Di rumah, di restoran, di tempat ibadah. Apakah ini akan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh? Peran orang tua telah digantikan dengan perangkat elektronik. Kasih sayang dan perhatian digantikan oleh jumlah lain. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dan kita akan bertemu lagi di dalam sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah adik-adik semuanya, silahkan untuk nanti setelah keluar silahkan segera menemui pendamping kelas untuk menerima formnya. Jadi setelah formnya diisi nanti segera dikumpulkan karena data tersebut akan kita kirim ke Kominfo Pusat.
Cantika. Ini kelas berapa? Kelas BB. Kesan ikut apa kegiatan sosialisasi API dan internet cakap seperti apa hari ini? Kesannya? Nah, namanya Mbak Novi, kelas kesan mengikuti kegiatan sosialisasi API dan internet cakap hari ini. Terus harapannya ke depan untuk memanfaatkan media sosial? Ya, harapannya bisa memanfaatkan media sosial lebih baik, ya, bisa membagikan informasi. Senang menulis juga? Ya, Oke, sukses untuk SMKN 1 Boyolang di kegiatan hari ini. Terima kasih kita sampaikan kepada para relawan TIK dari Tulungagung bersama dengan Pak Joseph dari Madiun. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Harapannya ke depan ada rencana untuk membuat apa cakap telematika? Harapan kita tetap ada. Semoga saja harapan kita ini bisa terrealisasi karena setelah kita di SMK ini ada beberapa jurusan yang ada kaitannya dengan telekomunikasi, yaitu salah satunya RPL atau rekayasa perangkat lunak, kemudian ada multimedia atau MM beserta TKJ, teknologi komunikasi jaringan. Oke, sukses untuk SMKN 1 Boyolang. Mudah-mudahan API semakin menjalar di Tulungagung, terutama untuk belajar di Tulungagung. Sebetulnya sangat penting bagi generasi muda dan satu pintu untuk kita bisa melakukan sosialisasi atau pencerdasan teknologi informasi dan komunikasi dalam belajar sekolah. Makanya SMK Negeri 1 Boyolang itu sebagai salah satu sekolah yang sudah menyelenggarakan sosialisasi agen perubahan informatika dan internet cakap sangat-sangat perlu diapresiasi dan sangat-sangat perlu untuk ditindaklanjuti dengan sekolah-sekolah lainnya. Satu. Dan yang kedua, ini merupakan salah satu langkah bagi anak-anak SMK Negeri 1 Boyolang untuk bisa menyebarluaskan bagaimana orang-orang terdekat kita, orang-orang terkasih kita, keluarga kita terselamatkan dari efek negatif teknologi informasi dan komunikasi. Biasa pesertanya hampir 1.000. Serius ini? Serius? Ada sekolahnya, lalu kita coro lekannya hijau. Tulungagung utama merupakan sebenar dan pengetahuan sepenuhnya lepakan. Iki kupa cilik api Tulungagung, rakyat yang urut kupon di gunung. Ayo menarik kita betul lewat hubungan bareng tahu lebih double eksitasi ini cocok. Kamu bisa toh macam-macam rokok. Aku ono rejo ono candi ono kuwo. Ayo marah-marah oleh. Sebenarnya kalau kacau Tulungagung ayam tentram mulia lagi nopo. Tulungagung ayam tentram mulia lagi nopo. Tulungagung ayam tentram mulia lagi nopo. Tulungagung ayam tentram. Oke. Nah, saya kesira ayam dia. Ya Tulungagung badan kota rame-rame, kabeh wisatane.
Boten segeti lawe tahu tempe rikala semono asal roh ngerti ya sira kepareng matur kula derek maringi persa kanggo tulodo tidak segara lawan sira kersa sapa sanggar gerangan pajak sekeca seni tibatan pawelasan pecet ageman tumindak seni kanggo ngundang derese udan ananging siji kiwon maring kersane Gusti tulung ngagem ayam uga adem ing ati baru kinting ora asal wisata kanggo lantaran saking Gusti ingkang kuwasa tulung ngagem ayam patra mulya lan tindakan sugeng mireng ngagem tembang niki para sedherek kula ngagem ayam tentrem mulya lan tindakan tulung ngagem ayam tentrem mulya lan tindakan tulung ngagem ayam tentrem mulya lan tindakan tulung ngagem ayam tentrem mulya lan tindakan tubuhane te pasar wakil ya kutha alit saiki gede ne pasar ngompak rakyat bebas bajune bening mati beta bening jembatan rujak akeh